Assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya, Miftahul Ulum Hasanah, biasa dipanggil Miftah. NIM saya 20051204015. Saya berasal dari program studi S1 Teknik Informatika kelas 2020A Universitas Negeri Surabaya. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi dan video simulasi jaringan mengenai FTP server. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah jaringan komputer yang diampu oleh Bapak Agus Prihanto STMkom. FTP atau singkatan dari File Transfer Protocol adalah internet service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer, sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer atau biasa disebut dengan download, atau bisa juga mengirimkan file ke server atau biasa disebut dengan upload. FTP saat ini banyak digunakan untuk melakukan pertukaran data karena lebih mudah daripada menggunakan perangkat kabel atau fisik. Selanjutnya ada fungsi FTP server. Fungsi FTP server yang pertama yaitu untuk memperbarui revisi dari program yang dilakukan oleh aplikasi FTP developer. Yang kedua, melakukan upload halaman website ke dalam web server atau web hosting ke internet. Yang ketiga, menjelajah dan mengunduh file dari situs perangkat lunak publik. Yang keempat, mengirimkan file yang berukuran besar menjadi dua partisi yang mungkin saja terlalu besar untuk lampiran di dalam email. Yang kelima, mengunduh dan melakukan upload konten seperti tugas kuliah ke FTP server. Dan yang keenam, mendistribusikan revisi terakhir program yang dilakukan oleh pengembang perangkat lunak. Materi selanjutnya ada cara kerja FTP. FTP bekerja dengan mengandalkan autentikasi standar yang meminta pengguna komputer memasukkan username dan password untuk bisa mengakses data. Setiap kali ingin mengunduh, mengunggah, ataupun melakukan aksi lain terhadap data dalam komputer, maka diperlukan akses dari FTP untuk perintah yang dilakukan. Password dan username itulah yang menjadi kunci akses untuk mengakses data di dalamnya. Namun, sebelum terjadi pertukaran data tersebut, FTP client terlebih dahulu harus melakukan permintaan koneksi terhadap FTP server. Jika FTP client terhubung ke FTP server, barulah di situ terjadi aktivitas yang kerap dilakukan seperti mengunduh data, mengunggah, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada aplikasi FTP client. Yang pertama ada FileZilla FTP Client, merupakan aplikasi yang sangat populer. FTP Client juga banyak dilakukan untuk melakukan koneksi remote FTP dengan fitur yang lengkap. Aplikasi FTP ini mendukung di beberapa sistem operasi terkenal seperti Linux dan Windows. Aplikasi FTP Client yang kedua ada WinSCP, merupakan aplikasi yang juga cukup populer, apalagi untuk pengguna Windows. Beberapa protokol yang dapat ditangani oleh WinSCP adalah SFTP, SGP, FTP, dan WebDev atau Web Developer. Aplikasi FTP Client yang ketiga ada GFTP, yang merupakan aplikasi FTP Client yang hanya tersedia di sistem operasi Linux. Aplikasi ini adalah proyek sumber terbuka, jadi bisa dikembangkan dan dipakai oleh siapa saja. GFTP juga sudah mendukung protokol FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, SSH, dan FSP. Selanjutnya saya akan memaparkan video simulasi jaringan FTP server dengan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Oke, sekarang saya sudah masuk dalam aplikasi Cisco Packet Tracer. Langkah pertama yang harus dilakukan yakni membuat skema jaringan. Skema jaringan yang digunakan adalah gabungan dari simulasi yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu simulasi subnetting, routing dynamic RIP, dan jaringan DHCP di atas jaringan wireless. Jadi sebagai berikut, pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan dari PC 1, PC 4, laptop, dan smartphone
dapat tersambung dengan FTP server. Langkah selanjutnya yaitu sambungkan tiap komponen dengan menggunakan koneksi kabel otomatis. Pastikan semua komponennya terhubung. Jika semua komponen sudah tersambung, langkah selanjutnya yaitu mengisikan IP address pada setiap PC. Dimulai dari PC 1, kita isikan IP address-nya 192.168.1.1 dengan subnet mask akhiran 192 dan default gateway-nya 192.168.1.62. Lanjut pada PC 2, kita isikan IP address-nya 192.168.1.2 dengan subnet mask akhiran 192 dan default gateway-nya sama seperti PC 1 tadi, yakni dengan akhiran 1.62. Lanjut pada PC 3, kita isikan IP address-nya 192.168.1.3 dengan subnet mask akhiran 192 dan default gateway-nya sama, yaitu akhiran .62. Beralih ke PC 4, kita isikan IP address-nya 192.168.1.65 dengan subnet mask akhiran 192 dan default gateway-nya 192.168.1.126. Lanjut pada PC 5, isikan IP address-nya 192.168.1.66 dengan subnet mask akhiran 192 dan default gateway-nya 192.168.1.126 sama seperti sebelumnya PC 4. Dan lanjut sekarang pada PC 6, kita isikan IP address-nya 192.168.1.67 dengan subnet mask akhiran 192 dan default gateway-nya sama seperti sebelumnya, yaitu akhiran .126. Apabila semua PC sudah terpasang IP address, langkah selanjutnya yaitu mengaktifkan dan memasang IP address di semua kabel dari setiap router. Dimulai dari router 1, kita aktifkan kabel FA0 dan kita isikan IP address-nya 192.168.1.62 dengan subnet mask akhiran 192. Selanjutnya kita aktifkan kabel FA1 dan mengisikan IP address-nya 192.168.1.126 dengan subnet mask akhiran 192. Kemudian aktifkan kabel serial 2 dan kita isikan IP address-nya 12.12.12.12.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Beralih ke kabel serial 3, kita aktifkan dan isikan IP address-nya 13.13.13.1 dengan subnet mask akhiran 255.0. Kita beralih ke router 2, aktifkan kabel FA0 dan isikan IP address-nya 192.168.1.254 dengan subnet mask akhiran 128. Kemudian kabel serial 2 kita aktifkan dan isikan IP address-nya 12.12.12.2 dengan subnet mask akhiran 255.0. Kemudian kabel serial 3 kita aktifkan dan isikan IP address-nya 23.23.23.2 dengan subnet mask akhiran 255.0. Beralih ke router 3,
Kita aktifkan kabel FA0 dan isikan IP address-nya 33.33.33.3 dan subnet mask akhiran 255.0. Kemudian kabel FA1 kita aktifkan dan isikan IP address-nya 43.43.43.3 dengan subnet mask akhiran 255.0. Kemudian kabel serial 2 diaktifkan dan isikan IP address-nya 23.23.23.3 dengan subnet mask akhiran 255.0. Kemudian kabel serial 3 kita aktifkan dan isikan IP address-nya 13.13.13.3 dan subnet mask akhiran 255.0. Jika sudah, langkah selanjutnya yaitu mengisikan RIP pada setiap router, dimulai dari router 1, cari RIP dan ketikkan 192.168.1.0, kemudian klik add. Yang kedua yaitu 12.12.12.0, kemudian add. Dan yang ketiga yaitu 13.13.13.0, kemudian kita add. Lalu kita beralih pada menu CLI dan kita ketikkan no auto summary, enter, lalu ketikkan lagi version 2, enter. Kembali lagi pada menu config dan kita save. Oke, beralih pada router 2, isikan RIP yang pertama 192.168.1.128, kemudian klik add. Yang kedua 12.12.12.0, add, lalu 23.23.23.0, add. Beralih ke menu CLI, kita ketikkan no auto summary, enter, kemudian ketik lagi version 2, lalu kembali pada menu config dan kita save. Beralih pada router 3, kita isikan RIP yang pertama 13.13.13.0, kemudian add. Lalu selanjutnya 23.23.23.0, add. Lalu 33.33.33.0, add. Dan yang terakhir 43.43.43.0, add. Beralih ke menu CLI dan kita ketikkan no auto summary, enter, kemudian version 2, enter. Kembali ke menu config dan kita save. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita setting DHCP servernya, isikan IP address dengan 192.168.1.253 dengan subnet mask akhiran 128 dan default gateway-nya diisikan dengan 192.168.1.254. Kemudian pergi ke menu service, cari DHCP, pastikan sudah aktif on. Kemudian isikan default gateway-nya dengan 192.168.1.254 dan DNS servernya kita isikan dengan 33.33.33.1. Kemudian klik save. Nah, sudah tertera pada tabel di bawah, artinya DHCP sudah tersave. Sekarang kita sudah sampai di langkah atau step utama dalam simulasi kali ini, yaitu kita setting FTP servernya. Terlebih dahulu kita isikan IP address-nya dengan 43.43.43.2 dan subnet mask akhiran 255.0, default gateway-nya 43.43.43.3. Lalu beralih ke menu service, nyalakan service FTP
di FTP server, kemudian buat username coba dan passwordnya juga sama, coba dengan akses full. Kita centang semua, kemudian kita klik add. Nah, jika sudah muncul dalam tabel, itu artinya FTP server telah terdaftar, dan kita save. Lalu pada PC1 kita buat sebuah file dengan text editor. Kita isikan sebagai contoh, ini pesan dari PC1, kemudian klik file dan save dengan pesan strip pc1.txt. Lalu kita pergi ke command prompt. Kita cek bahwa file tersebut sudah tersimpan di PC1 dengan menjalankan perintah dir. Nah, dapat dilihat pesan sudah tersimpan. Lalu kita buat koneksi ke FTP server dengan memasukkan username dan password yang telah kita buat sebelumnya. Kita ketikkan FTP spasi 43.43.43.2, masukkan username-nya coba dan passwordnya juga coba. Lalu kita upload file pesan yang tadi kita buat ke server dengan menggunakan perintah put pesan strip pc1.txt. Nah, jika bertuliskan transfer complete, itu artinya file sudah terupload. Langkah selanjutnya, kita beralih ke laptop. Pada laptop kita buat koneksi seperti langkah sebelumnya. Lalu kita coba download file pesan tadi yang sudah terupload sebelumnya ke FTP. Kita ke menu text, kita ke menu command prompt. Kita buat koneksi terlebih dahulu dengan mengetikkan FTP spasi 43.43.43.2, masukkan username-nya coba dan passwordnya juga coba. Nah, jika berhasil, kemudian kita download filenya dengan cara mengetikkan get sun strip pc1.txt. Nah, jika tertulisan transfer complete, artinya pesan sudah terdownload. File pesan yang sudah terdownload tadi bisa coba buka dengan aplikasi text editor. Lalu kita pilih file dan kita open. Kemudian, nah di situ tertera pesan strip pc1.txt, yaitu file pesan yang kita buat sebelumnya. Kita klik dan OK. Nah, isi pesannya sudah terlihat, yaitu ini isi pesan dari PC1. Lalu kita beralih ke PC4. Kita lakukan hal yang sama, yaitu kita buat koneksi ke FTP server dengan cara mengetikkan FTP spasi 43.43.43.2, kemudian masukkan username dan passwordnya. Lalu kita download file yang kita buat sebelumnya pada PC1, download pada PC4 dengan cara mengetikkan get spasi pesan strip pc1.txt. Nah, transfer complete ya, artinya pesan sudah terdownload. Bisa kita cek pada aplikasi text editor. Kita open. Nah, ini pesan sudah terdownload di PC4. Kemudian pada smartphone kita lakukan hal yang sama. Pergi ke menu command prompt. Kita buat koneksi pada FTP dengan cara mengetikkan FTP spasi 43.43.43.2, kemudian masukkan username dan passwordnya.
dan lakukan perintah get spasi pesan strip isi1.txt untuk mendownload file pesan. Nah, transfer complete artinya pesan sudah terdownload. Kita bisa cek dengan membukanya di aplikasi text editor. Isi pesan sudah tampil, yang artinya pesan sudah terdownload pada smartphone. Semua langkah-langkah sudah dilalui, yang artinya simulasi FTP server kali ini telah berhasil dilakukan. Terima kasih telah menonton video saya sampai akhir. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.